bersyukur yang telah tercipta sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku itu selalu aktivitas dalam lain daripada tercipta, dalam lain daripada tercipta sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan puasa ini kan kami tinggal diri supaya di bulan Ramadan ini ibadah kita betul-betul meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Contoh doang, sebulan puasa sedikit jangan kita qiyamul lail. Sebulan puasa sembahyang malam, sembahyang tarawih kita masuk dalam kategori qiyamul lail. Sebulan-bulan digawe kita qiyamul lail. Jadi seolah-olah di bulan Ramadan ini kita terus pacu dan beribadah, pacu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di ujung bulan Ramadan didoakanlah kita bahwa fitrah kita kembali sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Saat mudah-mudahan dosanya sedikit. Kamu tidak kena darah dosa, manusia ini tidak mustahil pasti sebagai dosa. Tapi diharapkan dengan berbagai macam ibadah sagawe oleh bulan puasa ini dia lantaran ampuni dosa salah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibun as-sayyi'at." Sesungguhnya amal-amal perbuatan yang soleh, amal ibadah sagawe itu menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan seseorang. Innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan soleh seseorang akan menghapuskan dosa-dosanya. Ulilun hormati, ulilun amal soleh satu gawe bulan Ramadan ini, masya Allah, insya Allah. Sehingga diharapkan sekali lagi itu akan mengampuni, menghapuskan dosa-dosa kita, kemudian kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Tidak ya sebenarnya ulama bela mendatang kata fitrah ini kembali ke fitrah. Karena dianggap Idul Fitri, fitrah ini dianggap maknanya adalah fitrah. Pada surat Id ini diambil dari kata al-aud. Aud itu arti pulang, berulang-ulang. Karena namanya hari raya kan bilang tahun dia tetap perayaan, dia kembali terus setiap tahun, makanya dia disebut dengan al-Id. Kemudian fitrah, Idul Fitri. Fitri ini sebenarnya mana nanti fitrah ini memang. Idul Fitri, hari raya makan-makan. Itu makna sebenarnya. Kenapa dia disebut hari raya makan-makan? Sehingga sebulan dua kali diri, mohon maaf ini makan dinner. Begitu keluar bulan Ramadan, kembalilah kita sebagaimana biasanya boleh makan dan minum. Dia penyebaran Idul Fitri. Lalu orang memahami sebagian fitri ini sebagai fitrah, dan penjelasannya sampai disampaikan. Harapannya sekali lagi bahwa dosa-dosa kita semakin berkurang dan mudah-mudahan dia lantaran kemudian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu jangan dirahmati Allah, ini menjadi catatan kita. Hendak sampai al-'abidin minal 'abidin. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang kembali. Hendak sampai naudzubillah. Ini yang tadi menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai kembali di sini. Maknanya justru kembali kita melakukan hal-hal yang kita tinggalkan selama bulan Ramadan. Contoh nanti jadi terkenal kepada guru-guru kita semua bahwa di antara hal-hal yang membatalkan pahala puasa adalah ghibah, misalnya nasi parah yang dia nak mau pahala lanan puasa ni dia di rumah ya nak baik dia tadi saya iur tenan di bulan puasa lada sampai dia tutup bulan Ramadan ini dia menurun dari kebiasaan dia sebelum bulan Ramadan. Makanya para ulama mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah seseorang taat patut itu lantaran Allah Subhanahu wa taala Rabbani. Ketaatannya terikat dengan Tuhannya. Wala takun ramadani, hendak jadi dengan saat ibadah patut sebatas di bulan Ramadan. Karena sambung kita sampaikan yang dirahmati Allah,
di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa searang surga Allah Ta'ala itu 5 hal. Searang langan yang terlibat untuk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dia surga. Ini nanti setahun 2 tahun kurang tidak sampai ke surga ini tidak. Tetapi kita akan mengorbankan seluruh usia kita akan mengorbankan seluruh energi kita, bahkan seluruh harta kita untuk menembus surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang berikutnya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minal aidin wal faizin. Faiz ini nanti artinya pemenang. Jadi harapannya dari doa minal aidin wal faizin itu mudah-mudahan setelah bulan Ramadan lalu kita menjadi pemenang. Pemenang lagi maksudnya sebulan jadi bau akan ini. Puasa ini jangan dirahmati Allah. Searang ibadah puasa ini dia betul-betul hasil ini. Tidak dengan ketahui kecuali ini dan Allah Ta'ala. Ada dia membatalkan puasa, pola puasa tidak mampu. Kalau ini bilang nyampe ada tadi kita di pondok menunjuk panas kali itu berkamu jadi puncak keran itu jatuh busuk bisa. Saya tahu Dede syukur lama jadi puncak ini malah dengan paling lama begitu bau atau itu lebih tak berawal dari konten lain begitu. Apa tuh bisa bonus kenyalur sama biar itu bau lah. Tidak ada yang tahu itu kalau kita tidak kasih tahu. Itu sifatnya betul-betul rahasia. Artinya aneh yang milih pembatalan tahu. Lalu berbeda bila juga setiap upah. Bila setiap upah itu pilih akan tidak batalan puasa itu. Inilah kemenangan itu jamaah. Ketika orang tidak ada yang mengawasi di dalam lalu kita membatalkan dengan kenapa? Wajib bilang itu tidak cuma. Lagi kita nara dengan kita nara dengan kau. Baru membatalkan itu pegawai. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Karena beribadah itu tujuan utamanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu tujuan utamanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia tahu dia tidak kelas sebenarnya. Justru hati-hati kalau kita beribadah lantaran melihat kita dengan inilah yang disebut dengan dia. Nah, Ramadan ini mengajarkan kita jadi pemenang. Setidaknya pemenang selama sebulan Ramadan ini. Jadi dan itu belum betul-betul menang, dan bebas betul-betul menang, baru sebulan doang. Besok kepada saat betul-betul menang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Saya selamatan lanan neraka setelah sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surga, maka sungguh dia telah menang. Faizin pemenang sesungguhnya ini kejaman dirahmati Allah dan membuat diri dalam surga, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Dan ini mengajarkan kepada kita kembali yang menegaskan tadi bahwa taatnya kita kepada Allah ini kendek nanti di bulan Ramadan ini sebenarnya dalam istilah boleh bangunan itu dia jadi miniatur gambaran kecil. Sebeginilah harusnya kita sepanjang hidup kita. Belum biasa gawe di bulan puasa ini sebenarnya tidak jalan hidup. Dan sebenarnya kita mampu jamaah. Ya sila sebulan ini jamaah belum lebih kelelahan, belum lebih kenal, lambat terbaik terawih. Belum lebih kelelahan, belum lebih kenal, maksa terbaik ngaji baca doa. Sama ini tidak ada dengan majelis ilmu pengajian para penyidik. Pada orang terpenjaga semalaman. Nato masih paksa baik ini terkadang begini. Sanggup kita lakukan sebenarnya. Dan Ramadan ini menjadi bukti bahwa kita sanggup beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu sedikit. Dalam pikiran kira-kira Nabi tidak saja sanggup. Gawe beribadah di bulan Ramadan ini dengan
dengan maksimal. Sekali sebelum zaman Nabi. Pemaksaan. Harus paksa diri. Memang ada ibadah ini. Dan bawa diri sadar. Dan bawa diri ke mau hidayah. Memang sembahyang itu dalam kuat mau hidayah. Mohon maaf nih. Mujur dia datang hidayah. Mereka mau mujur datang jamaah. Yuk. Kita sambung dia sampai tadi. Amun tiada diri kesadar, amun tiada gawe sembahyang berjamaah 5 waktu sehari semalam di masjid, dia tidak gawe akan sembahyang berjamaah itu bilang dia sadar. Ramadan ini jamaah mungkin berpuasa dia, maka berpuasa di bulan Ramadan ini dalam tanda kutip kita terpaksa kalau tak ada puasa di bulan Ramadan ini. Berarti kena terpaksa, tidak jadi gawe. Lalu dikawin aku dari apa alasan? Dosa ini sampai dengan tetapi dalam berarti karena puasa pada bulan Ramadan ini hukumnya wajib. Usahakan wajib itu lalu dikawin mau pahala, lalu dikawin mau dosa. Jadi kalau tanah harus dikawin puasa ini. Ini gambaran dari pemaksaan. Dan jangan berpikir tak larang. Selalu satu paksa itu yang lebih. Boleh itu sama si boleh belum terpaksa sekolah di kantor, tapi ini pemilik kantor ini sekolah. Belum terpaksa di negara ini ingin kuat, baik kuat itu lalu si angan itu jadi dengan doa dia sehat karena ini terpaksa ingin kuat. Dan kita dalam tanda kutip terpaksa berpuasa ini bukan untuk Allah, tidak perlu apa-apa sama kita, tapi itu Allah, tidak ada. Allahus Samad. Allah tempat bergantung semua makhluk ini tanpa terkecuali bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak bergantung pada apapun. Jadi ini terpaksa sembahyang wajib, terpaksa puasa di bulan Ramadan ini itu kebaikannya untuk kita semua. Dan memang ibadah ini jangan dihormati Allah awalnya harus memaksakan diri. Malah kalau itu belum dikenantor. Besok lalu kita buka balik ini paksa kita tarik kaki selalu. Lalu dari paksanya kita jalan ada begitu. Makin ini misalnya 10 malam terakhir, kopi malah menantang paksa terbaik lambat di masjid mau tahajud mana sertaan 2 rakaat. Kita harus memaksa. Ada yang paksa diri mati, tetapi jangan dihormati Allah. Jangan buat biasa paksa diri beribadah, nanti lama-kelamaan itu menjadi kebutuhan kita. Coba kebetulan dengan biasa sembahyang berjamaah di masjid. Harap bayar memang sembahyang berjamaah di masjid antara dia sakit tiang, balik pondok detik atau dia sakit sampai begitu. Tidak tenang dia sholat di rumah itu. Seperti ada yang hilang. Dan itu dimulai dengan memaksakan diri. Awal dipaksa, dia paksa, biasa jadi. Dia biasa gitu. Jadi suruh dia dari masjid, dan dia belum tetap dari masjid. Itu awalnya pemaksaan dan ini pelajaran dari bulan Ramadan harus terus paksa diri nanti ini itu tuh bulan puasa misalnya. Jadi anti diri nanti apa? Ya sadar juga, sudah dari diri sadar. Nabi lagi sebulan ini sambung kepada setting istilah, sambung kepada set si Allah Subhanahu wa taala ini menjadi kebiasaan kita melakukan ibadah-ibadah tertentu. Contohnya saja biasa jenazah para punah yang nyamuk ini bisa menjadi kebiasaan yang tak langsung hilang dari diri kita. Tiba-tiba satu itu bulan puasa. Si biasa dalam sebulan-bulan itu nasi jam 4, jam 3, jam 4. Lewat malam lebaran serius, lewat malam lebaran. Malam lebaran itu angkat menyambut. Di tanggung puasa ya kan lebaran. Lalu nasi terbaik kita nikmat suku itu. Kenapa? Sudah 1 bulan kita biasa melakukan itu. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ganti diri. Manfaatkan. Mumpung kepada pengasan si Allah Ta'ala. Namun
ternase para menangis lantaran dan untuk kita makan sahur, maka begitu kita bangun yang penghujung malam, lanjutkan terus. Lupa 7 detik, wudhu bersembahyang. Mudah-mudahan terus jadi kebiasaan sampai mati jangan rumah Allah. Karena penting jangan kalau kebiasaan. Ada dua judul persis. Dua judul saya dulu ini. Salah satu adik kelas dia kira di kampus meninggal dunia masing-masing. Memang tetangga baru untuk rasa tentu balik atau terus rasa kopi masih panjang. Beliau meninggal dunia setelah sholat tarawih dalam keadaan iktikaf. Ini iktikaf di masjid jamaah. Duduk sembahyang tarawih kemungkinan. Dan sore harinya asal itu masih di majelis ilmu, maka meniti dan majelis ilmunya majelis hadis. Majelis hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun kata para ulama mengapa majelis-majelis ilmu dan di khusus majelis hadis yang mempelajari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi majelis yang sangat istimewa. Itu lantaran kita akan banyak bersaudara di majelis hadis ini. Boleh bilang disebut anak Nabi, an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau almarhum ini sore harinya masih bermajlis di majelis ilmu, majelis hadis, malam harinya pada bisa sembahyang tarawih menyebut iktikaf di masjid. Sesama sembahyang tarawih ini kemungkinan rahimahullah taala. Maka perlu kita membiasakan suatu kebaikan, dan lagi-lagi dia sampaikan kebiasaan ini bilangan datang pemaksaan, paksa ini. Setiap mengamat ini, setiap pelani, setiap likung kita setan, berdentan, nanti bisa dijauhi ibadah itu. Ingat, janji setan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa izzatika, demi keagunganmu ya Allah. La aqlahu aqwin nas ba'dabat arwahuhum fi ajsadih, yang tetap sesatan di manusia itu serahkan masih Allah di dalam awak. Dia jadi setan itu sendiri mantu kisah roh dari awak sedikit yang tetap setan sesatan manusia. Jadi setiap kali Ramadan itu mengajarkan kita banyak hal yang sangat luar biasa dalam rumah Allah. Termasuk nanti setelah bulan Ramadan puasa Syawal menjeluhi, dan itu keutamaannya luar biasa, sangat luar biasa. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal wa ka'annama shoma dahra." Saya puasa di bulan Ramadan, amun robo mari puasa menjeluh di bulan Syawal, malam puasa setahun. Saya tahu sanggup puasa setahun jamaah. Sebulan doang barang ini coba kepada imam ya awak mati ini pada dulu doang gimana nih? Aneh bagaimana dengan puasa belum itu di mana? Akhirnya kita sudah jadi nyabu di balas dendam, jadi bukan puasa ini balas dendam lagi. Terus hari kemarin ya sanggup siapa yang bisa puasa 1 tahun setahun puasa benar aja? Nah ada. Bagus sila santan tak tertunah itu dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia penuh pada ketiaan langan si Allah Taala, penuh pada kesiapan langan si baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita tegawe, duwe kita mau, dia tak tertunah kita di umat ini. Dia tak tertunah itu. Contoh dalam Lailatul Qadar ini. Yang salah satu riwayat menyebutkan ini di dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik bin Anas. Nabi sebab benar Lailatul Qadar ini. Nabi sebab pun Nabi tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Lailatul Qadar. Sehingga Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kesetiaan umur umat-umat saleh. Jadi si Nabi umur umat-umat dengan saleh ini ikut. Lah jadi ribuan tahun di ratusan tahun doang umur. Nabi Nuh doang 250 umur. Di masalah yang lain baru ratus ada menyebutkan Nabi Adam 800 tahun, ada menyebutkan Nabi Musa 200 tahun, Sa'ad 100, 400, dia umur gitu. Mampu itu pun dalam yang dinyatakan memang itu 60 itu 10 ini mereka. 60 itu 10 sambung yang kalau sampai sambung sampai 60 umur itu ibarat lampu merah itu
kuning. Lampu warna dasar jamaah mentek lampu kuning itu. Hati-hati kita lampu kuning ini kan nyonya apa? Nah, dengan Nabi sendiri umat ini hidup ada. Apa nasib Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia Nabi umat. Nabi sebab dia boleh berombe dan yang paling ibadah si umat ibadah dengan cara itu. Umur anak 16 70 kamu pun dengan ratusan tahun berombe dan yang saya ini yang paling ibadah si umat dengan cara itu. Lantaran saat dia Nabi tiba itu sedih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ampun dijamin Lailatul Qadri yang Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dia betul-betul rumah Lailatul Qadri. Ini menurut satu riwayat yang satu malam itu dengan ibadah semalam dua itu bertepatan dia ibadah kita dengan Lailatul Qadri malam-malam itu jauh lebih baik. Ini Nabi padu bukan sama dengan 1000 bulan tidak khairun. Nanti kan khairun ini jauh lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini dia baru 10 tahun kurang lebih. Baru 10 tahun. Aku itu umur yang sampai baru 10 tahun belum tentu. Dia terus kan sampai baru 10 pun. Nah, bisa ini 10 tahun, misal mau Lailatul Qadri itu jamaah yang dirahmati Allah 10 tahun mau bisa siapa Lailatul Qadri itu kurang lebih kita beribadah jauh lebih baik daripada 830 tahun. Deloko yang 10 tahun 12 tahun mau Lailatul Qadri 5 umur Nabi Nuh. Ia tak kepada keturunan ini kira-kira sangat disayang kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebab kita adalah umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk puasa 6 hari bulan Syawal. Ini perlu ya puasa setahun. Saya tidak sanggup puasa setahun di darat manusia yang sanggup puasa setahun. Lalu kali dia robo yang belum di bulan Syawal ini. Nah, itu seperti kita puasa 1 tahun. Contoh mari utama kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mari malah sembahyang bisa. Man shallal isya fi jama'atin, saya sembahyang isya di jamaah. Bahkan nama qoma nisfalail, malam-malam sembahyang malam setengah malam. Wa man shallal fajr fi jama'atin, dan saya rokok itu sembahyang subuh berjamaah, malam-malam sembahyang sepanjang malam. Saya sanggup sembahyang sepanjang malam jamaah. Dah sempurna. Sempurna dia sembahyang sepanjang malam sejam, kedua jam itu lalu buat naik hadis. Nabi sepanjang malam semalam ini. Lalu enggak dia gawe ini ke Nabi jaga sembahyang isya berjamaah, jaga sembahyang subuh berjamaah. Yang dia kawasan ini terlalu jamaah kepada tunas bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dia orang ini Nabi di dalam ini satu surga Nabi satu pasti masuk surga. Nabi itu pasti keluar dari surga. Enggak dengan umatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling zaman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa ini malam dia seawal lalu dia sifatnya amal rahasia. Dalam ketahuan kecuali Allah Ta'ala yang maha tahu kemudian orang yang melakukannya. Maka karena ini sifatnya amal rahasia dan orang-orang dengan selaku itu selalu punya peluang yang gawe amal-amal sifat rahasia dan bisa jadi amalnya yang rahasia itu zaman yang dirahmati Allah mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lantas terus nanti pelajaran ini hendak jadi pecah kita bernilai dengan baik jamaah terganggu. Dia tahu itu bukan dia itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai biasa-biasa dengan ini. Bahkan hadis bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sokok waktu yang kita kumpul Nabi dan sahabat. Aku nak libat sokok benar.
Berketua Nabi juga sahabat, belum menurut sila dengan bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, dalam dengan para niki dan ada yang terlawas pasti tidak pernah situna. Ada yang lalu lama berlaku pasti tidak terima lamaran situna. Ada yang ditolong pasti tidak ditolong situna. Kenapa? Karena dia bangsawan, karena dia orang kaya, karena dia orang terpandang. Di masa mulai lalu lima dengan cara lain kan? Begitu sahabat Nabi belum menurut sini dengan ini. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, dalam dengan ini ada yang keras di darat tidak tenang. Ada yang medik gulung di darat tidak gulung. Ada yang lalu lama dia pasti dia tolak. Ini yang tampak di depan manusia. Dan Nabi kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, dengan sesimpanan di neraka ini, dia jauh lebih baik daripada satu dunia orang yang pertama tadi. Dia jauh lebih baik daripada satu dunia. Satu dunia adalah satu dunia ini bila kita lebih manusia di dunia ini. Satu orang yang miskin, satu orang yang biasa-biasa, satu orang yang tidak ada mukminah, beko di dunia dicari dalam itu. Ternyata dia jauh lebih baik satu dunia daripada orang yang pertama ini. Maka kita berarti yang lalu nilai dengan hendak telah dalam gawe ibadah di bulan puasa ini, telah dalam gawe puasa tiap lain dan macam hal kita lakukan. Sampai kesuburan kepeng kita sedekah, namun edan-edanan pahala ini kita bakar pahala kita karena kita merobek-obek kehormatan orang lain. Kami ini mohon maaf ini makin dia doang jadi doa, dia doang jadi doa, dia doang jadi kelawasa, dia doang sih penampilan biasa, jangan lontok tanpa lontok biasa. Tapi ini lah jangan dihormati Allah dengan samalah meninggi. Ternyata dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Betul. Maka yang sering menyampaikan kali-kali termasuk makin yang sampaikan tentang kondisi yang kita hadapi. Jika Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kita menjadi orang miskin, mohon maaf, jadi dengan jalan dengan banyak masalah di dunia ini, mohon maaf, hendak sampai jalan 2 kali. Cukup pada dunia ini kita susah. Cukup pada dunia ini kita jelas. Cukup pada dunia ini kita berutang. Tidak sampai di dunia wang lelah biru, mohon maaf wang jelang, mohon maaf wang sentuh. Di akhirat nanti baliklah si malaikat kami di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kepada ketakdiran yang dengan mampu, dengan sasugi, dengan arah sirah, dia cukup mampu sugi arah di dunia doang. Bahkan jawab yang dirahmati Allah, dia terjadi manusia paling sugih di dunia ini. Dia terjadi manusia paling hebat di dunia ini. Dan benar ini keselaku dan ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahu kita hadis Nabi ini berlema di kiamat bersuruh pada nomah manusia ini selaku pada nomah selaku perintah jalur-jalur pada nomah. Nabi pada kita di kiamat ini Tuhan dengan paling bahagia di dunia. Dewa sakit orang yang dewa, diwakil dan pokoknya sempurna itu. Lalu dia taat di Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksiat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Tercelup sekali, tercelup di neraka, sekali tercelup dah pun tak. Malah tercelup itu, tercelup pun tak. Apa terkuat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala masih ingat nikmat sama di dunia lain. Apa meninggal kaya dengan ini? Apa ada nikmat di Allah itu terang selalu nikmat sama nikmat di dunia. Hanya dengan satu kali kehidupan di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkoyak dari sini dengan sepanjang dunia. Uang jelang, terus bersakit-sakitan, penyakit orang di neraka, sakit-sakit, penyakit berat orang di depan, ekonomi paling sebesar lalu. Dia lalu dia taat kepada Allah.
berbakti kepada Allah, menjalankan syariat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tercelup di dalam surga, sekali tercelup bertahan. Namun ketentuan sesudah Allah subhanahu wa ta'ala masih ingat meminta yang sakit di dunia lain. Apa dilipat? Apa yang sakit di Allah boleh? Nabi yang sakit di Allah terang. Apa sengaja di dunia? Maka jangan dirahmati Allah. Bagi yang tegaskan, yang kita tuju kemenangan sesungguhnya saat itu goyang itu Nabi menang di hidup manusia. Lalu terlebih kita menang di hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Belum kita tarik nama surga. Ramadan menjadi sebaik-baik tempat kita membiasakan diri untuk beribadah, dan ibadah kita tidak hanya terbatas di bulan Ramadan saja. Tetapi ingat, kita hamba Allah bukan hanya pada bulan Ramadan saja, melainkan hamba Allah semasa nyawa masih ada di dalam badan kita, sampai nanti pada waktu mati kita tetap jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima macam amal ibadah sesuai dengan bulan sedikit. Masih ada tersisa 2 malam 2 hari lagi. Silakan, ini kesempatan yang sangat mahal. Manfaatkan betul untuk beribadah, berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya mengumpulkan kita pada status kumpul di masjid di luar, namun pada kumpul lain insyaallah di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisabin wa la 'adab wa na'udzu bika minan nar wa ghadabal 'ain. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin wal mazlumin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Gaza. Allahumma ansurhum ala a'da'ihim ya qawi ya matin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'aana wa tilawatana wa sadaqatina wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita maaf jika ada ucapan perkataan yang kurang berkenan